Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, semoga di pagi hari ini kalian dalam keadaan sehat. Tak lupa jaga kesehatan, keselamatan, jaga jarak, pakai masker, dan selalu mencuci tangan. Pertama-tama marilah kita berdoa dulu sebelum belajar agar kalian dapat menerima materi dengan mudah. Untuk materi kali ini, Ibu akan menyampaikan tentang kompetensi dasarnya adalah menganalisis keunggulan dan keterbatasan ruang dalam permintaan dan penawaran, serta teknologi dan pengaruhnya terhadap interaksi antar ruang bagi kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya Indonesia dan negara-negara ASEAN. Tujuan pembelajaran, kalian diharapkan mampu A. menjelaskan keunggulan dan keterbatasan antar ruang, B. mendeskripsikan perdagangan antar pulau, C. mendeskripsikan perdagangan antar negara, D. menganalisis model penguatan ekonomi maritim dan agrikultur, E. menganalisis pendistribusian kembali pendapatan. Perbedaan keadaan geografis masing-masing daerah. Setiap daerah di Indonesia memiliki sumber daya yang beraneka ragam. Ada yang memiliki kelapa sawit, ada juga yang emas. Perbedaan potensi inilah yang dapat mengakibatkan terjadinya permintaan dan penawaran yang menimbulkan aktivitas perdagangan. Perbedaan potensi daerah juga menyebabkan perbedaan keunggulan masing-masing daerah. Perbedaan potensi daerah bisa terjadi karena perbedaan teknologi. Pengertian pelaku ekonomi. Dalam kehidupan sehari-hari, kalian tentu tidak asing lagi melihat orang yang membajak sawah dan menanam padi. Padi diolah menjadi beras dijual kepada agen. Dari agen inilah para ibu rumah tangga atau konsumen yang lain bisa mendapatkan beras untuk memenuhi kebutuhan pangan. Petani yang menanam padi, agen, dan ibu rumah tangga dapat dikatakan sebagai pelaku ekonomi. Anak-anak bisa melihat gambar, ini adalah gambar produsen pupuk mengemasi pupuk yang hendak dijual, dan ini adalah siswa-siswa membeli makanan di kantin. Yang ini adalah gambar penarikan pajak oleh pemerintah. Ini adalah distribusi produksi impor dari luar negeri. Pelaku ekonomi adalah orang atau lembaga yang melakukan kegiatan ekonomi. Ada 4 pelaku ekonomi, yaitu rumah tangga keluarga atau konsumen, rumah tangga perusahaan atau produsen, rumah tangga pemerintah, dan rumah tangga luar negeri. Pelaku ekonomi dalam perekonomian itu peran rumah tangga keluarga atau rumah tangga konsumen. Rumah tangga keluarga atau sering disebut sebagai rumah tangga konsumen merupakan pelaku ekonomi yang menjalankan peran sangat penting di dalam kegiatan ekonomi. Rumah tangga konsumen adalah kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan konsumsi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pendapatan rumah tangga keluarga terdiri atas yang pertama adalah sewa, yang kedua upah, ketiga bunga, dan keempat adalah laba. Peran rumah tangga konsumen adalah sebagai A. pemakai atau konsumen barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. B. Pemasok faktor produksi kepada rumah tangga perusahaan untuk melakukan proses produksi. Rumah tangga keluarga atau konsumen menjalankan peran yang pertama, yaitu sebagai konsumen dengan cara mengkonsumsi barang dan jasa yang dihasilkan oleh rumah tangga produsen. Barang dan jasa yang dihasilkan oleh produsen dijual kepada konsumen. Konsumen membayar barang dan jasa tersebut dengan uang dari hasil pendapatannya. Ini adalah gambar pasar, yaitu antara konsumen, distributor yang menjual barangnya, dan pembelinya. Peran kedua dari rumah tangga konsumen adalah sebagai penyedia faktor produksi bagi rumah tangga produsen. Penawaran faktor produksi terjadi di pasar.
input atau pasar faktor produksi. Salah satu contoh pasar input adalah pasar tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi yang penting bagi setiap perusahaan. Untuk menciptakan barang dan jasa dibutuhkan berbagai macam faktor produksi. Secara umum, faktor produksi dikelompokkan menjadi 4 macam, yaitu alam atau lahan, modal, tenaga kerja, serta kewirausahaan. Ini adalah gambar tentang pengangkutan hasil hutan atau kayu serta lahan pertanian sayur. Kedua gambar menunjukkan contoh faktor produksi alam. Faktor produksi alam adalah segala sesuatu yang disediakan oleh alam untuk digunakan sebagai faktor pendukung produksi barang dan jasa. Pemilik lahan berperan sebagai pemasok faktor produksi alam kepada perusahaan. Sebagai imbalannya, ia akan mendapat jasa berupa sewa atau faktor produksi yang ditawarkan. Faktor produksi kedua adalah modal. Modal tidak selalu berwujud uang. Modal sendiri atau barang, modal, dan uang. Barang modal dapat berupa mesin, gedung, serta alat-alat yang digunakan untuk kepentingan produksi. Rumah tangga konsumen yang meminjamkan faktor produksi, modal dalam bentuk uang akan memperoleh jasa berupa bunga. Untuk mempermudah pemahaman kalian tentang faktor produksi modal, perhatikan gambar di bawah ini. Manakah 3 dari 4 gambar yang termasuk faktor produksi modal? Ini adalah gambar gedung, ini mesin, dan ini mesin produksi. Nah, inilah yang dinamakan dengan faktor produksi modal. Kalau yang gambar ini adalah faktor produksi tenaga kerja. Faktor produksi tenaga kerja yang ketiga adalah faktor produksi tenaga kerja adalah yang berupa tenaga kerja manusia. Rumah tangga konsumen yang memiliki faktor produksi tenaga kerja akan memperoleh balas jasa berupa upah atau gaji. Ini adalah contoh dari seorang teknisi motor. Ini adalah seorang resepsionis melayani nasabah. Dan ini adalah seorang dokter yang sedang memeriksa pasiennya. Dan ini adalah seorang guru sedang mengajar di kelasnya. Ini adalah termasuk faktor-faktor produksi tenaga kerja. Faktor produksi yang keempat adalah keahlian atau kewirausahaan. Merupakan suatu kemampuan mengatur, mengorganisasikan, serta mengambil resiko dalam menjalankan suatu usaha. Keistimewaan dari kewirausahaan terletak pada kreativitas dan inovasi. Pelaku kewirausahaan adalah seorang wirausahawan. Rumah tangga konsumen yang memiliki faktor produksi kewirausahaan akan mendapat balas jasa berupa keuntungan atau laba. Tugas untuk anak-anakku, nanti kalian sebutkan salah satu usaha produksi di lingkunganmu dan faktor produksi yang digunakan dalam usaha tersebut. Kalian tulis di buku tulis, difoto dan dikumpulkan, dikirim ke ibu. Sekian, terima kasih. Semoga dapat dimengerti, dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.